Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara dari kelas HTNA dengan NIM 120 30 331. Saya akan menjelaskan tentang ilmu sosial dasar. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab ya, ilmu gitu. Yu'alimu, aliman. Aliman itu berarti ulama. Artinya kita bawa tahu. Ilmu itu artinya tahu atau pengetahuan gitu. Namun tidak semua yang kita tahu bahwa itu adalah ilmu. Namun kalau misalkan, saya ulangin ya, kalau misalkan kita tahu belum tentu menjadi ilmu. Tapi kalau misalkan ilmu sudah tahu, kita sudah pasti tahu gitu, otomatis tahu gitu ya. Apa maksudnya gitu kan? Misalnya saya kasih contoh, ada sekumpulan orang ya, misalnya 20 orang gitu kan, mengatakan bahwa api itu panas gitu. Jadi dia tahu api itu panas berarti. Namun setelah itu mereka melakukan penelitian bahwa kenapa sih api itu panas ya. Melakukan penelitian bahwa benar bahwa itu adalah api itu panas. Sehingga api itu menjadi sebuah ilmu. Api itu panas itu menjadi sebuah ilmu. Makanya jangan kita coba untuk memegang api gitu, bahwa api itu panas. Bahwa apa? Karena sudah ada penelitian, sudah memahami. Nah itu intinya, itu memahami. Jadi kita tahu bahwa intinya apa itu panas, akan menjadi sebuah ilmu seperti itu. Lalu ilmu sendiri terdiri dari, kalau dari bahasa Arab ya, terdiri dari 3 suku kata, yaitu ain, lam, dan mim. Masing-masing memiliki filosofi tersendiri. Ain itu digambarkan seperti kepala dengan mulut yang menganga. Artinya apa? Bahwa seseorang itu tidak ada habisnya, tidak ada kenyangnya mencari ilmu. Terus dia akan terus mencari ilmu. Tidak akan ada rasa kenyang dalam hidupnya untuk mencari ilmu. Lalu selanjutnya itu lam. Lam itu digambarkan seperti mata kail yang kebalik ya, mata kail yang kebalik. Itu dikarenakan memiliki arti bahwa jika kita tarik di atasnya, terus naik ke atas, dia akan tetap menjadi lam gitu. Artinya nggak ada yang berubah. Kalau kita tarik gitu yang atasnya gitu ya, terus kita tarik aja, itu nggak akan ada berubahnya gitu. Artinya bahwa mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Setinggi tingginya kamu mencari ilmu, terus tinggi dan tinggi lagi. Tidak akan ada batasannya mencari ilmu. Tidak akan ada suatu batasan bahwa ilmu itu selesai. Enggak gitu kan. Carilah ilmu mumpung masih hidup gitu kan ya, sampai ke liang lahat, sampai kita mati baru selesai. Lalu selanjutnya itu mim. Mim itu digambarkan seperti kepala yang terbalik. Kepalanya itu terbalik gitu ya, atau kepalanya menunduk lah istilahnya. Itu digambarkan sebagai seseorang yang jika memiliki ilmu atau sudah memiliki ilmu, itu seharusnya lebih bijaksana, lebih tawadu. Seperti halnya padi, semakin berisi semakin menunduk. Bahwa ilmu itu tidak membuat dirinya sombong, tetapi bahwa ilmu itu membuat dirinya lebih bijaksana, penyabar, penyayang, tawadu gitu. Terus gitu, tidak ada habisnya. Kita sambungkan tadi bahwa ilmu itu tidak ada habisnya. Jadi dia sadar, aku perlu lagi, seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita akan membahas tentang sosial. Sosial itu jika dari bahasa Inggris yaitu social. Nah,
Namun kalau misalnya sosial secara bahasa Indonesia itu sendiri ya sosial gitu. Sosial itu berarti hidup bersama gitu ya, atau berinteraksi dengan orang lain, itu sosial. Lawan dari sosial yaitu individual, yaitu sendiri. Kalau egois apa berarti? Kalau egois apa? Mementingkan diri sendiri itu egois. Tapi kalau misalkan sulit bergaul, sulit berinteraksi, itu namanya individualis. Jadi dia sulit untuk bergaul. Lalu selanjutnya kita lanjutkan bahwa Aristoteles mengatakan bahwa mengistilahkan sosial itu sebagai zoon politikon. Artinya bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, tidak bisa hidup sendiri gitu. Harus ada bantuan orang lain. Contohnya apa? Dalam pembuatan, misalkan dalam pembuatan pulpen, itu memiliki banyak sekali orang yang terlibat. Kita tidak hanya memakainya saja seharusnya, harus memikirkan sampai segitunya gitu. Pembuatan pulpen itu kan memiliki banyak seri keterlibatan. Siapa yang buat tintanya, siapa yang buat kerangka pulpennya gitu kan, siapa yang memasarkannya. Itu banyak sekali orang yang terlibat dalam satu pulpen. Atau misalnya simpelnya ada contoh misalkan sebuah tahu. Sebuah tahu itu jika kita lihat gitu ya, siapa yang membuat kedelainya gitu. Ya Allah sih, maksudnya siapa yang nanamnya gitu kan. Siapa yang nanam kedelai itu? Siapa yang mengolahnya? Siapa yang menumbuknya sehingga menjadi sebuah tahu gitu kan. Hanya dalam satu tahu memiliki banyak sekali orang yang terlibat. Itulah yang dinamakan sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri. Lalu bahwa gitu ya, bahwa ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang cara interaksi manusia untuk hidup bersama dan memahami perbedaan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya dengan memahami perbedaan seseorang dapat hidup bersama? Saya buat contoh misalkan sebuah keluarga gitu. Dalam sebuah keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, ada adik gitu kan ya, ada kakak, ada adik. Apakah mereka semua itu sama? Enggak kan? Pasti ada laki, ada perempuan, ada kulit hitam, kulit putih gitu kan ya. Artinya apa? Tapi kenapa gitu mereka bisa hidup bersama dalam satu rumah, dalam satu atap? Karena adanya memahami perbedaan gitu. Kakak sukanya bahwa sukanya ini, adik sukanya ini, tidak suka ini, ayah itu. Kalau misalnya ibu tidak suka ini, kita paham. Karena adanya pemahaman tersebut sehingga timbullah rasa hidup bersama atau saling membutuhkan. Itu yang bisa dikatakan bahwa memahami perbedaan dapat menumbuhkan hidup bersama. Jadi ilmu sosial itu bukan hanya mempelajari tentang interaksi manusia bagaimana untuk hidup bersama saja, tapi memahami juga perlu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.